Dia bukakan tuh kain batik yang dipakai untuk menutupi jenazah tersebut. Pada saat dia buka, dia lihat wajah dari jenazah tersebut. Kembali lagi itu jantung kayak mau loncat keluar, Beb. Wajah dari jenazah tersebut itu mukanya mirip banget sama pria yang tadi sore itu sempat melakukan video call ke Bang Hadi. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kisahnya datang dari teman kita yang berasal dari Malaysia. Dia bernama Bang Hadi, dimana dirinya ini berprofesi sebagai seorang pengurus jenazah. Nah lo, kalau udah dengar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenazah atau semacamnya, kayaknya ngeri-ngeri gimana gitu ya, udah merinding-merinding disco nih. Oke, kita langsung aja lah ya kepada kisahnya. Pengalaman dari Bang Hadi ini dimulai pada suatu sore saat dirinya sedang berada di rumah. Jadi waktu itu tiba-tiba Bang Hadi ini menerima sebuah video call dari nomor telepon yang nggak dikenal. Sebetulnya risih ya kalau misalnya kita harus terima telepon atau video call dari nomor telepon yang kita sendiri nggak kenal. Namun saat itu Bang Hadi ini tetap mengangkat telepon atau video call tersebut karena rasa penasaran. Siapa tahu ini yang mencoba menghubungi Bang Hadi itu adalah orang yang memang membutuhkan bantuannya. Pada saat diangkat ternyata memang betul Bang Hadi ini nggak kenal gitu sama orang yang telah menghubunginya. Dia adalah seorang pria yang saat itu kalau dilihat dari ekspresi wajahnya betul-betul lagi butuh bantuan gitu. Sangat memelas, sangat mengiba terhadap bantuannya dari Bang Hadi. Dia mengatakan ingin sekali meminta bantuan dari Bang Hadi untuk bisa membantu mengurus jenazah dari temannya yang saat ini masih berada di sebuah rumah sakit yang berada di Pahang, Malaysia. Saat itu Bang Hadi ini sempat berniat untuk menolak permintaan dari pria tersebut karena jenazah dari teman pria itu kan masih berada di rumah sakit. Nah biasanya di rumah sakit itu sendiri kan sudah ada petugas atau orang yang akan mengurus jenazah dari pasien-pasien yang meninggal di rumah sakit. Nah Bang Hadi ini berpikir demikian. Namun pria tadi ini berusaha untuk tetap meyakinkan Bang Hadi agar dapat membantunya karena dia menginformasikan saat itu di rumah sakit tengah kekurangan tenaga medis atau tenaga pembantu untuk mengurus jenazah dari pasien-pasien karena memang saat itu tengah tinggi-tingginya kasus COVID-19. Atas dasar rasa kemanusiaan, akhirnya Bang Hadi ini sempat berubah pikiran. Namun belum sempat mengiyakan permintaan dari pria tersebut, ini teleponnya tiba-tiba mati atau terputus. Nah saat itu Bang Hadi mencoba untuk menghubungi kembali nomornya, tapi tidak bisa. Berulang kali dicoba tapi nggak konek-konek nih. Sepertinya ada masalah dengan sinyal atau sejenisnya. Setelahnya Bang Hadi ini terus terbayang-bayang oleh pria yang sore itu berusaha untuk meminta pertolongannya. Mukanya tuh kebayang-bayang terus gitu loh. Pria ini tuh waktu di telepon ya, mukanya tuh pucet, melas, kayak orang kecapean, kayak orang udah letih banget gitulah ya. Makanya di situ Bang Hadi tuh merasa iba gitu, kasihan, tergerak hatinya untuk bisa menerima permintaannya untuk mengurus jenazah temannya itu. Hingga tengah malam ini Bang Hadi masih belum bisa tidur. Pikirannya terus-menerus terbayang oleh wajah pria yang tadi video call dia di sore hari. Nah lagi kebayang-bayang sama pria tadi ya, masih kepikiran. Tiba-tiba Bang Hadi ini dikejutkan oleh telepon genggamnya yang tiba-tiba berbunyi dan itu juga kembali dari nomor yang tidak dikenal. Saat itu kira-kira tepat jam 12 malam. Bang Hadi ini sempat ragu nih, angkat enggak. Tapi kembali lagi dia berpikir, siapa tahu ini adalah orang yang memang sangat membutuhkan pertolongannya. Yang ngapain juga gitu ya sampai tengah malam telepon-telepon dia kalau memangnya nggak ada yang penting. Bang Hadi juga saat itu berpikir, siapa tahu telepon tersebut adalah telepon dari pria yang tadi sore ini teleponnya sempat terputus dan dia mencoba menghubunginya kembali di malam hari. Diangkat kan ya, tapi ternyata pada saat diangkat
teleponnya ini, telepon tersebut bukan dari pria yang tadi sore menghubungi Bang Hadi, melainkan telepon tersebut ini dari seorang wanita. Ini lagi nangis-nangis nih Beb. Jadi pada saat telepon dia tuh suaranya tuh jadi kurang jelas gitu loh, pengen ngomong apa, karena saat dia ngomong ini diselingi dengan isak tangis, kayak orang sedih banget, kayak orang panik gitu ya. Intinya wanita ini meminta pertolongan Bang Hadi untuk bisa mengurus jenazah suaminya yang telah meninggal di rumah sakit. Pada saat si wanita ini menyebutkan nama sebuah rumah sakit di mana suami atau jenazah suaminya tersebut itu sempat berada, Bang Hadi ini sempat kaget gitu ya, sempat kepikiran lagi sama pria yang telepon dia sore tadi. Apakah ini adalah orang yang sama dengan yang dimintai pertolongan sama si pria yang telepon dia sebelumnya? Namun kemudian kecurigaan dari Bang Hadi ini terpatahkan setelah wanita tersebut mengatakan kalau jenazah dari suaminya ini telah dibawa pulang ke rumah. Jadi udah nggak ada di rumah sakit. Kalau pria yang tadi sore telepon itu kan bilang jenazah temannya masih di rumah sakit ya. Oke, jadi Bang Hadi saat itu langsung terpatahkan nih kecurigaannya. Ini adalah orang yang berbeda. Kala itu Bang Hadi langsung meminta alamat jelas dari wanita tersebut tinggal agar Bang Hadi bisa segera datang dan membantu mengurus jenazah suaminya. Sebelum berangkat, entah gimana Bang Hadi itu juga kembali merasa ada sesuatu hawa-hawa yang gak enak gitu ya. Satu firasat yang sepertinya nih bakal ada terjadi sesuatu yang aneh atau sesuatu yang lain dari biasanya. Nah, karena hatinya galau, gundah gulana, untuk bisa menenangkan, Bang Hadi ini sebelum berangkat dia baca-baca doa dulu, baca sholawat, baca doa yang banyak supaya segala urusan yang nanti dia akan hadapi ini diberikan kemudahan. Dah kan berangkat nih Bang Hadi. Dia saat itu nggak ditemanin sama siapa-siapa karena berpikir udah tengah malam gitu loh, mau minta tolong sama siapa, nggak enak juga kan ngebangunin orang malam-malam, tengah malam itu loh, di atas jam 12 kan. Untuk bisa melacak alamat yang dimaksud, ini Bang Hadi menggunakan aplikasi Waze. Nah, herannya di aplikasi tersebut Bang Hadi ini justru diarahkan menuju akses yang melewati banyak sekali hutan karet dan juga hutan kelapa sawit. Kebayangkan, udahlah tengah malam, sendirian, naik motor, terus harus ngelewatin hutan karet sama hutan kelapa sawit. Iseng banget kan? Nah, itu juga yang dialami oleh Bang Hadi. Ada perasaan takut nih di dalam hatinya. Perasaan ketar-ketir, nanti takut kenapa-napa, entah misalnya ketemu orang yang gak benar gitu ya, orang yang mau mencelakai dia, atau mungkin sesuatu yang gak kasat mata atau lain sebagainya. Namun tidak mau tenggelam dalam rasa ketakutan dan kekhawatirannya, Bang Hadi ini kembali fokus untuk tetap berusaha mencari alamat tujuannya tersebut. Nih, sambil naik motor nih ya, Bang Hadi itu tuh nggak berhenti nih, matanya tuh ya celingak-celinguk lihat kiri kanan, pokoknya tuh harus fokus gitu loh, nemuin itu alamat, jangan sampai kesasar. Apalagi kalau sampai pikirannya kemana-mana, entar malah bablas, nggak ketemu ya kan? Gak lama kemudian akhirnya Bang Hadi ini tiba di alamat yang dia tuju. Pada saat dia sampai di depan rumah tersebut, Bang Hadi ini langsung disamperin gitu ya, atau didatangi oleh seorang bapak-bapak yang saat itu mengenalkan diri sebagai Pak Daud. Pak Daud ini sepertinya masih kerabat dekat dari keluarga almarhum sih ya, karena dia banyak tahu mengenai cerita atau apa yang terjadi dengan keluarga tersebut. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, Bang Hadi ini mengenalkan diri ya. Dia sebagai pengurus jenazah yang tadi malam ini telah dihubungi oleh salah satu keluarga dari almarhum. Setelah perkenalan tersebut, Pak Daud itu sempat ngajak ngobrol-ngobrol sebentar Bang Hadi ya, untuk mencairkan suasana lah, biar lebih akrab. Saat itu Pak Daud banyak cerita kalau keluarga almarhum ini memang sedang banyak ditimpa kesusahan atau kemalangan. Dan kabarnya juga almarhum sendiri meninggalnya ini tidak wajar karena dibuat atau diguna-guna oleh kenalannya yang katanya sih menaruh dendam itu sudah lama gitu dengan sang almarhum. Almarhum sendiri sebelum meninggal juga sudah menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui sedikit banyak kabar berita mengenai keluarga almarhum, ini Pak Daud kemudian mengajak Bang Hadi untuk masuk ke dalam rumah.
Nah, pada saat masuk ke dalam rumah, Bang Hadi ini agak kaget gitu ya, agak aneh gitu ngelihatnya. Kok di dalam rumah ini sedikit banget orang-orang yang lagi pada ngelayat, mau itu dari keluarga ataupun dari pihak tetangga. Nggak biasanya kayak rumah yang lagi dalam keadaan berduka gitu. Biasanya kan paling enggak tetangga-tetangga ada banyak lah ya. Ini tuh sedikit banget, bisa dihitung pakai jari. Terus juga Bang Hadi ini nggak melihat sosok istri dari almarhum yang tadi malam itu telepon dia. Nah, akhirnya Bang Hadi ini iseng lah ya nanya gitu ke Pak Daud, "Pak, ini mohon maaf, untuk istri dari almarhumnya ada di mana? Lagi di kamar atau di mana ya? Kok saya nggak lihat?" Karena saya mau sekalian menyampaikan bela sungkawa, karena kan tadi malam ya jam 12 kurang lebih istrinya itu telepon saya, Pak. Justru dia yang tadi malam itu menghubungi saya, meminta untuk mengurus jenazah dari almarhum suaminya ini. Nah, saya sendiri terima telepon dari istrinya tuh dari nomor ini nih, Pak. Nah, Bang Hadi tuh waktu itu nunjukin nomor handphone yang dia terima dari istri almarhum di handphonenya. Jadi handphonenya dikasih lihat gitu loh ke Pak Daud. Pak Daud waktu itu mukanya tuh langsung bingung gitu, dan dia juga tidak mengenali nomor telepon yang dikasih lihat atau ditunjuki oleh Bang Hadi. Akhirnya Pak Daud ini manggil anak dari almarhum. Dek, coba sini deh. Kamu tahu nggak nomor telepon ini? Ini nomor telepon siapa? Karena abang ini tadi tuh terima telepon dari nomor ini untuk diminta datang ke rumah mengurus jenazah ayah kamu. Siapa tahu ini nomor telepon dari salah satu saudara kamu atau siapa yang kamu kenal. Belum juga jawab ya, anak itu langsung terduduk lemas kayak orang gimana ya, kayak orang shock gitu. Terus begitu udah agak tenang, ditanya lagi kan sama Pak Daud, "Kenapa dek, kamu kenal, tahu nomor ini nomor telepon siapa?" Terus dia jawab gini, "Iya Pak, saya tahu nomor telepon ini. Nomor telepon ini itu milik ibu saya, tapi udah meninggal 2 tahun yang lalu." Itu langsung ya jantungnya Bang Hadi kayak mau loncat keluar. Pak Daudnya juga kaget ya kan, kok bisa-bisanya gitu loh, udah almarhumah sejak 2 tahun yang lalu tapi bisa nelpon Bang Hadi gitu loh untuk minta tolong ngurus jenazah suaminya. Namun kemudian Bang Hadi ini nggak mau tenggelam dalam rasa emosi juga ya, dalam rasa apa ya, yang galau gitu loh, yang gundah, yang shock segala macam. Ya, dia berpikir mungkin saat itu memang ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala aja gitu ya, untuk bisa mempermudah keluarga tersebut menerima bantuannya. Ya, setelah agak tenangan nih ya Bang Hadi, dia langsung menuju ke sebuah kamar tempat dimana almarhum itu dibaringkan. Dia bukakan tuh kain batik yang dipakai untuk menutupi jenazah tersebut. Pada saat dia buka, dia lihat wajah dari jenazah tersebut, kembali lagi itu jantung kayak mau loncat keluar, Beb. Wajah dari jenazah tersebut itu mukanya mirip banget sama pria yang tadi sore itu sempat melakukan video call ke Bang Hadi. Langsung nih ya, Bang Hadi itu kebayang lagi sama wajah pria yang tadi sore itu video call sama dia. Memang waktu video call sama Bang Hadi mukanya itu pucet, kayak orang habis sakit gitu loh, kayak orang kurang sehat lah. Ya nggak kayak kebanyakan orang pada umumnya. Cuma ya waktu itu Bang Hadi berpikir mungkin ya dia panik gitu ya, temannya ini udah meninggal tapi belum ada orang yang bisa ngurus jenazahnya. Jadi ya cuma sebatas itu aja Bang Hadi mikirnya. Sampai pada akhirnya dia ngeliat di depan matanya itu jenazah, mukanya mirip banget sama pria yang itu, yang tadi sore telepon video call sama dia. Udah, dia tuh pokoknya saat itu ya cuma minta perlindungan dari Allah aja lah. Semuanya dia serahin kepada Allah. Dia datang ke situ niatnya lillahi ta'ala, cuma mau nolongin keluarga itu aja. Udah, itu titik. Pengurusan jenazah tersebut sebelum pada akhirnya dimakamkan itu selesai sekitar jam 3 pagi. Nah, saat itu Bang Hadi udah mulai tenang tuh, udah mulai kalem ya, udah mulai cooling down. Nggak kayak tadi tuh, jantungnya udah mau maraton gitu rasanya. Sampai kemudian jantungnya Bang Hadi ini kembali dikejutkan oleh satu ucapan yang keluar dari mulutnya Ustadz yang waktu itu sedang membacakan doa terhadap almarhum. Pak Ustadznya ini pada saat membacakan doa talqin untuk almarhum ini menyebutkan sebuah nama. Dan nama tersebut adalah nama yang sama dengan nama yang disebutkan oleh pria yang tadi sore video call sama dia, yaitu Saiful.
Terjawab sudahlah semuanya ini, pertanyaannya, teka-tekinya, udah jelas lah. Ternyata mereka ya, almarhum dan almarhumah, suami istri ini, mereka saling membantu untuk bisa mengontak Bang Hadi agar dapat mengurus jenazah dari suaminya tersebut. Based on true story, tapi kembali lagi wallahu alam ya, boleh percaya boleh enggak, tapi memang segala sesuatu yang sifatnya itu tidak bisa ditakar melalui logika, ya nggak usah terlalu dipaksakan, ya kan? Karena memang tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian vlog singkat tadi Beb mengenai kisah dari seorang pengurus jenazah bernama Bang Hadi yang berasal dari Malaysia yang telah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa mengejutkan ya, yang tidak bisa ditakar oleh logika kita. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terus dukung channelnya dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.